Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tema 8, subtema 3, Aku suka berpetualang. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pembelajaran 1. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan berpetualang. Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah. Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak. Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang. Tanda yang digunakan berupa bendera kertas berwarna. Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri. Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan. Bendera berwarna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus. Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mereka menyeberang jalan di zebra cross. Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan. Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan. Mari memahami rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar berikut. Tanda S, kemudian ada garisnya. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang berhenti. Kemudian ada tanda P, dan juga ada garisnya. Tanda di samping berarti kendaraan dilarang parkir. Yang ketiga ada garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Jalan hitam dan putih disebut zebra cross. Ayo berlatih. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah perhatikan gambar berikut ini. Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Ini ada gambar P yang ada garisnya, artinya kendaraan dilarang parkir. Yang kedua ada tanda S dan garis, kendaraan dilarang berhenti. Yang ketiga ada lampu, artinya lampu lalu lintas. Dan yang keempat ada tanda garis putih dan hitam, yang artinya tanda untuk menyeberang atau zebra cross. Udin dan teman-teman selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka menyeberang jalan pada tempat yang seharusnya. Sebelum menyeberang jalan, mereka selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Mereka memastikan keamanan saat menyeberang jalan. Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri. Udin dan kawan-kawan patuh pada peraturan. Ayo berlatih. Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Jenis bendera merah, banyak bendera yang ditemukan. Ini diberi garis-garis, kemudian ditulis dalam bilangan 4. 2 jenis bendera kuning, ditulis dalam bilangan 7. Jenis bendera hijau ditulis dalam bilangan 3. Laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut.
banyaknya bendera. Yang merah tadi 4. Berarti di sini ada diagram yang menunjukkan ke arah 4. Ini merah ya anak-anak ya. Dan ini batasnya di sini karena di sini 4. Kemudian yang warna kuning, banyaknya bendera tadi ada 7. Jadi letaknya di sini batasnya. Diagramnya yang warna biru. Kemudian bendera hijau itu 3. Berarti batasnya sampai nomor 3 yang di sini. Seperti itu anak-anak kalau membuat diagram. Cobalah mewawancarai 10 orang temanmu. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Nomor 1. Gambarnya P yang diberi garis, arti rambunya dilarang parkir. Banyak teman yang sudah mengetahui 4 orang. Yang nomor 2, S diberi garis yang artinya dilarang berhenti. Banyak teman yang sudah mengetahui 7 orang. Nomor 3, ada lampu warna merah, kuning, hijau. Arti dari lampu lalu lintas. Banyak teman yang sudah mengetahui 3 orang. Lalu sajikan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Nah, perhatikan anak-anak ya, tadi kita mengetahui bahwa dilarang parkir ini adalah 4, sehingga dia harus digaris yang keempat. Kemudian yang dilarang berhenti ini 7 orang, berarti dia harus digaris yang ke-7. Kemudian lampu lalu lintasnya 3, berarti dia harus digaris yang ke-3. Kemudian ada banyak kendaraan di jalan raya. Ada mobil dan ada motor. Ada juga sepeda dan bis. Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas. Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi. Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas agar selamat di perjalanan. Perhatikan gambar di samping. Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik. Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk. Ada hiasan berbentuk titik-titik dan ada juga yang berbentuk garis. Contoh benda seni berhias titik-titik sebagai berikut. Contoh benda seni berhias garis sebagai berikut. Yang di bawahnya. Pembelajaran 2. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Bertualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Bertualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negara yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang. Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Penny dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Penny dan Lani tetap rukun berteman. Penny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda, tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku bangsa dan agama, tetapi mereka tetap satu Indonesia. Ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk contoh sikap yang tidak menghormati perbedaan. Nah, di sini ada nomor 1. Perhatikan. Sikap bermain dengan semua teman. Tandanya centang. 2. Menolak pendapat orang lain. Silang, karena sikap yang tidak menghormati perbedaan. 3. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik. Silang. 4. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Centang. 5. Tidak memaksa teman yang takut bermain sepeda. Centang, karena contoh sikap yang menghormati perbedaan. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu ketahui. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan. Apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalanan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Di sini ada 5 tanda anak-anak ya. Perhatikan untuk tanda yang pertama. Gambar yang pertama ini. Gambar yang pertama ini menandakan daerah longsor. Gambar yang kedua dilarang parkir. Gambar yang ketiga jalan licin. Gambar yang keempat dilarang berhenti. Gambar yang kelima jalan berkelok-kelok. Menurut kalian, mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengendara. Pembelajaran 3. Ayo membaca.
bersepeda bersama teman. Hari ini Udin dan teman-teman bermain di lingkungan sekitar rumah. Mereka ingin berkeliling menggunakan sepeda. Tidak semua teman Udin ikut bermain menggunakan sepeda. Teman Udin ada yang belum dapat mengendarai sepeda. Udin dan teman-teman melewati jalan raya. Mereka melihat rambu-rambu lalu lintas. Udin dan teman-teman menaati peraturan lalu lintas. Lampu lalu lintas merupakan salah satu rambu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Lampu hijau menyala berarti kendaraan boleh melaju. Lampu kuning menyala berarti kendaraan harus bersiap-siap melaju atau berhenti. Lampu merah menyala berarti kendaraan harus berhenti. Udin dan teman-teman mentaati peraturan lalu lintas. Petualangan dengan bersepeda membuat Udin dan teman-teman senang. Mereka juga menjadi lebih paham mengenai rambu-rambu lalu lintas. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan sebelumnya. Nomor 1. Apa kendaraan yang digunakan Udin dan teman-teman? Sepeda. 2. Mengapa teman Udin ada yang tidak ikut bermain karena tidak dapat mengendarai sepeda? 3. Apa saja warna yang ada pada lampu lalu lintas? Merah, kuning, hijau. Tuliskan arti setiap warna yang ada pada lampu lalu lintas. Lampu merah berhenti, yang kuning tandanya bersiap-siap, lampu hijau berjalan. Udin dan teman-teman menemukan banyak rambu lalu lintas. Di antara rambu tersebut ada rambu dilarang masuk ke jalur tertentu. Ada pula rambu yang tidak boleh belok kanan. Ada pula rambu tidak boleh belok kiri. Cobalah menemukan lambang dan arti rambu lalu lintas. Hubungkan rambu lalu lintas dan artinya berikut ini. Nomor 1, dilarang belok kiri. Yang nomor 2, dilarang belok kanan. Gambar yang nomor 3, dilarang masuk. Dan gambar yang nomor 4 menandakan lampu lalu lintas. Berikut ini laporan kemampuan 10 anak dalam mengendarai sepeda. Laporan dibuat dalam bentuk diagram. Diagram ini terdiri dari yang dapat mengendarai sepeda dan belum dapat mengendarai sepeda. Perhatikan anak-anak dalam membaca diagram. Di sini itu harus selalu dimulai dari 0 anak-anak ya. Berarti kalau gambarnya seperti ini, itu 0-nya di sini. 0-nya. Kemudian kita hitung yang diberi warna kuning ini, berarti kita mulai menghitungnya dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini anak-anak menandakan garis yang terakhir. Nah, itu menandakan angka 8. Kemudian di sini ada yang belum dapat mengendarai sepeda dan garisnya di sini. Berarti itu menandakan 2. Kemudian kita mulai menjawab. Jawablah pertanyaan berdasarkan diagram tersebut.
Berapa banyak anak yang dapat mengendarai sepeda? 8. 8 orang. Kemudian berapa banyak anak yang belum dapat mengendarai sepeda? 2 orang. Berapa beda antara anak yang dapat mengendarai sepeda dan anak yang belum dapat mengendarai sepeda? Yang dapat mengendarai sepeda tadi 8, sehingga 8 dikurangi 2 itu yang belum dapat mengendarai sepeda, itu sama dengan 4 orang. Cobalah amati kendaraan yang ada di sekolahmu. Hitunglah banyak kendaraan yang ada di sekolahmu. Tuliskan data pada tabel berikut. Sajikan hasil pengamatanmu dalam bentuk diagram. Nah, di sini misalnya kita memberi contoh bahwa kendaraan yang ada di sekolah, sepeda itu ada 10, motor ada 7, dan mobil ada 3. Sehingga kita membuat diagramnya. Nah, diagram batangnya seperti ini. Jadi, yang sepeda itu jumlahnya 10. 10 di sini anak-anak ya. Kendaraannya yang motor itu ada 7. Dan yang mobil ada 3. Pengemudi kendaraan harus mengetahui peraturan lalu lintas. Pengemudi kendaraan harus mentaati peraturan lalu lintas. Berikut ini ada gambar kereta api. Tahukah kamu apa sebutan untuk pengemudi kereta api? Berilah hiasan agar gambar kertas kereta api ini menjadi lebih menarik. Gunakan titik garis atau bidang untuk menghiasnya. Demikian anak-anak ya yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.